Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala asrafil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa dan pencinta penjernih Kolbu Channel dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dan kemasan penjernih Kolbu Channel pada hari ini ada kekhasan, ada keunikan berbeda dari tayangan sebelumnya. Dan hari ini bersamaan dengan kegiatan pembinaan aparatur sipil negara khusus para pejabat struktural di lingkungan pemerintah Kecamatan Cibarusah, itu para Kasih dan Kasubag. Dan Alhamdulillah langsung dihadiri oleh Bapak Camat Cibarusah. Beliau hadir beserta unsur Muspika, ada juga perwakilan dari Koramil Cibarusah Bojongmangu, dalam hal ini Pak Babinsa, dan para Kasih dan Kasubag, serta juga perwakilan dari unsur Polsek Cibarusah Bojongmangu. Alhamdulillah telah hadir, dan insyaallah materi yang akan disampaikan taujih ruhiyah, khusus penekanannya kepada para pejabat struktural Salon 4 di lingkungan pemerintah Kecamatan Cibarusah dan juga unsur dari Koramil dan Polsek, yang penekanannya adalah kepada peningkatan kualitas kerja dengan berbasis pada kerja keras, kerja cerdas, dan berbasis kerja ikhlas, dengan harapan semoga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, pelayanan yang berkualitas dengan basis profesionalitas kerja. Sebelum penyampaian materi dari Al-Mukarram Kiai Haji Raden Jamaluddin Nawawi, lebih dulu kita simak sekelumit penyampaian dari yang punya wilayah Cibarusah, perwakilan dari Muspika, Musyawarah Pimpinan Kecamatan Cibarusah, langsung akan disampaikan oleh Bapak Camat Cibarusah, Bapak Dr. Haji Muhammad Kurnaifi SIP MM. Fadol pada beliau, Bapak Camat Cibarusah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan nikmat sehat dan juga kesempatan kita bisa bersilaturahim pada siang hari ini. Sengaja dalam rangka tadi disampaikan oleh Pak Sekcam, kita ada kegiatan pembinaan mental bagi rekan-rekan sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan pada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, keluarga, dan insya Allah pada kita sekalian umatnya yang senantiasa berharap syafaatnya kelak di yaumil akhir. Yang kita hormati bersama guru kita Kiai Haji Jamaluddin Nawawi, beliau Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Cibarusah, sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Al-Baqitus Sholihat di Cibogo, Sindang Mulia, Cibarusah. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas perkenan Pak Kiai. Kita bersama-sama berkunjung ke Pondok Gazebo Pak Kiai yang cukup adem ini Pak Kiai, luar biasa. Yang saya hormati rekan-rekan Muspika, diwakili oleh Pak Rudi dan Pak Babinsa. Tadi izin Pak dan Ramil sebenarnya sudah ingin kesini juga Pak Kiai, tadi menyampaikan permohonan maaf karena ayah beliau masuk rumah sakit, jadi tadi ada di Kemayoran. Terus Pak Waka juga mendadak ada tugas ya ke Polres, persiapan rapat PAM di Polres. Kemudian juga rekan-rekan hadir para Kasih, Kasubag Kecamatan Cibarusah dan juga rekan staf. Yang pertama-tama mungkin kegiatan ini kegiatan yang sudah hampir setahun ini karena kondisi COVID kita tidak laksanakan pakai. Misalnya di awal kami di Cibarusah itu rutin pakai, kita ingin ada pengajian gitu kan.
Dan alhamdulillah mungkin ini diawali lagi di tahun 2023 ini, kita ingin bisa ini berlanjut ke waktu-waktu berikutnya. Jadi dan mungkin nanti bisa lebih banyak lagi dengan staf kami juga ya. Kalau ini hanya dibatasi atau terbatas rekan-rekan kasih Kasubag, insya Allah ke depan dengan rekan-rekan staf sekalian. Karena betapa pentingnya pembinaan mental iman ini Pak Kiai. Bagaimanapun kita kerja tanpa ada mental yang baik, ada iman baik, itu saya kira akan sulit lah. Tapi kalau kita punya mental, tadi keimanan, keikhlasan nanti mungkin disampaikan, itu insya Allah semua akan terasa mudah dalam melaksanakan pekerjaan. Yang kedua mungkin kegiatan kita di sini juga terus terang ini sebagai bentuk syukur kita Pak Kiai, karena terus terang beberapa wacana yang semula wacana, keinginan dari kita, pemerintah kecamatan dan juga warga masyarakat itu Allah mudahkan jalannya. Ya. Dimulai dari pengusulan nama jalan Kiai Ma'mun Nawawi. Alhamdulillah saat ini Pak Gubernur juga sudah mengeluarkan SK dan sudah menetapkan bahwa Jalan Raya Cikarang Cibarusa sudah berganti nama menjadi Jalan Kiai Haji Raden Ma'mun Nawawi. Insya Allah peresmiannya pun mudah-mudahan tidak lama lagi akan dilakukan seiring dengan selesainya pembangunan jalan di ruas jalan Cikarang Cibarusa atau Kiai Ma'mun Nawawi di wilayah Cikarang Selatan yang sudah selesai. Dan juga proses pengusulan Mama Cibogo atau Mama Kiai Haji Ma'mun Nawawi sebagai pahlawan nasional ini juga terus berlanjut, terus berproses. Dan alhamdulillah di tingkat Jawa Barat termasuk 3 dari sekian banyak yang diusulkan, diseleksi, persyaratan dan lain sebagainya. Alhamdulillah Mama Cibogo ini sudah masuk ke 3 yang akan diusulkan oleh Provinsi Jawa Barat ke tingkat nasional. Dan alhamdulillah dukungan dari semua pihak terus mengalir, dari organisasi pemuda, kemasyarakatan, dari dunia pendidikan, dari pejabat Pemda, dari pejabat TNI Polri, semua sudah mendukung. Dan tentunya ini juga menjadi suatu kebanggaan bagi kita semua Pak Kiai, rekan-rekan sekalian ya, selaku warga masyarakat Cibarusa. Jadi kalau Pak Kiai sering menyebut Mama Cibogo tuh biologisnya beliau anaknya, tapi secara keseluruhan ini milik umat, milik warga Bekasi, bahkan warga Jawa Barat, mungkin warga negara Republik Indonesia. Sekali lagi mudah-mudahan proses ini bisa berlangsung dengan lancar dan pada saatnya segera bisa Mama Cibogo ini ditetapkan sebagai pahlawan nasional ya, karena memang jasa-jasa beliau yang sangat luar biasa, bukan hanya untuk Cibarusa, bukan hanya untuk Bekasi, tapi untuk negara Republik Indonesia tercinta ini. Mungkin itu kegiatan kita saat ini Pak Kiai. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sudah berkenan menyiapkan tempatnya ya, diramaikan oleh kita. Jadi jangan bosan-bosan lagi. Ya, mudah-mudahan juga ya teman-teman juga ada sebagian mungkin yang baru ke sini ya, jadi tahu juga gitu ya. Jadi insya Allah kita juga kemarin sudah Pak pimpinan juga sudah menitipkan untuk kembali penataan museum makam Pak Kiai. Alhamdulillah informasi sudah masuk di 2023 kegiatan. Nah kalau untuk lapangan emang kita agak terlambat Kiai, tapi mudah-mudahan di perubahan kemarin tadi udah dari rekan-rekan juga sudah menyampaikan, mudah-mudahan bisa dilakukan pembangunan. Ini itu aja, terima kasih atas kesempatan dan tempatnya Pak Kiai. Mudah-mudahan kegiatan kita kali ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pemirsa dan pencinta Kolbu Channel rahimakumullah, telah kita simak paparan singkat penyampaian tujuan dari kegiatan pada hari ini oleh Bapak Camat Cibarusa, dan stressingnya dari penyampaian beliau berharap ada peningkatan kapasitas pegawai khususnya para pejabat struktural Bekasi dan Kasubag, dengan harapan dapat meningkatkan kinerja dan pada akhirnya dengan basic keikhlasan dalam bekerja akan bekerja keras, bekerja dengan cerdas
dan juga profesionalitas menghasilkan pelayanan yang berkualitas. Alhamdulillah ya, selain Muspika diwakili dari Koramil, Polsek, juga rekan-rekan para Kasih dan Kasubag yang alhamdulillah hadir bersama Pak Camat dan beserta Pak Camat beserta rombongan membawa juga hidangan nasi kebuli Pak Kiai. Jadi insya Allah setelah santapan jasmani, setelah santapan rohani dari Pak Kiai, taujih, tausiah, nanti dilanjutkan santapan jasmani dengan hidangan khas. Ini kebuli Cibarusah, tapi juru masaknya asli dari Timur Tengah kalau tidak salah. Jadi disiapkan rujak juga oleh Pak Kiai. Ada menu rujak ini lokal dan rambutan, meskipun tidak ada pohon rambutan, tapi alhamdulillah rambutan. Baik, para pemirsa dan pencinta penjadi Kolbu Channel dimanapun Anda berada, berikutnya kita akan simak bersama taujih ruhiyah penjernih kolbu dalam upaya meningkatkan kecerdasan spiritualitas untuk membentuk kolbun salim, aparatur sipil negara khususnya para Kasih Kasubag dan juga perwakilan dari Koramil dan Polsek hadir. Kita akan simak bagaimana upaya meningkatkan spiritualitas kita dengan basic kerja ikhlas, kerja cerdas dan kerja keras. Insya Allah akan dapat meningkatkan pelayanan yang berkualitas untuk kemaslahatan masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Cibarusah. Fadhol Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala, salatullahi wassalamuhu ala Sayyidina Muhammadinil Mustafa wal Mujtaba wa ala alihi wa ashabihi syurafa, amma ba'du. Yang terhormat dan Allah muliakan Bapak Camat Cibarusah, Bapak Dr. Ades Haji Kurnai PSIP MM ya, juga Bapak Kapolsek, Bapak Dandramil atau yang mewakili, dan semua jajaran dari pemerintahan ya Kecamatan Cibarusah, dan juga pemandu acara ini Bapak Dr. Sukarmawan MPD yang selalu setia ya bersama kita, dan tentu saja para pemirsa semuanya di mana saja berada. Di kesempatan ini siang apa sore ini Pak Dokter? Siang menjelang sore. Ya gitu ya. Siang menjelang sore. Saya berbahagia sekali ini di tengah kesendirian datang ini. Luar biasa ya, Bapak Camat beserta rombongan ke tempat Gubuk Banggala, tempat Al-Fakir menyendiri. Ya, menyendirinya itu berharap menjadi ibadah ya, untuk bertadabur, bertafakur tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah ya, kita ini bisa duduk bareng di tempat Al-Fakir di sini, berharap pertemuan ini akan membuahkan manfaat maslahat bidini wa dunya wal akhirah. Ini ngomong-ngomong nih, mohon maaf ini jangan terlalu tegang. Iya, ya kita slow, enjoy Pak ya, hidangan-hidangan yang ada dinikmati. Ya, insya Allah ini juga suguhannya ikhlas semua ini. Ya. Nah, Bapak Camat, Bapak Dokter semua ya yang hadir, yang dirahmati Allah. Atas nama pribadi ya dan kami keluarga besar Pondok Pesantren Al-Baqiyah Sholihat, menghaturkan
ucapan terima kasih ini yang tiada hingga atas kebersamaan, atas partisipasi, support, dukungan, perjuangan dari pemerintah, tentu saja secara hierarki ya, dari Bapak Gubernur ya, sampai seluruhnya, terutama juga ini kami sebagai warga Kecamatan Cibarusa yang begitu sangat luar biasa, Bapak Camat beserta jajarannya, untuk dapat terwujudnya apa yang kita harapkan bersama sebagaimana yang Bapak tadi sampaikan. Dan tentu juga terima kasih juga kami haturkan kepada semua pihak ya yang telah memberikan dukungan penuh. Saya dapat informasi hingga lebih kurang 3,5 juta dukungan ini. Tentu dengan jumlah yang signifikan, yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini terwujud maksimal sebagaimana yang kita harapkan bersama. Selanjutnya, ini tadi Bapak Dokter bilang ini ada santapan rohani begitu ya, ada santapan jasmani. Ini memang harus harus kolaborasi yang kuat ya. Tanpa ada kalau tanpa ada keterpaduan jasmani rohani juga, kalau dalam struktur tubuh manusia, kalau jasad aja nggak ada ruh juga apa kira-kira apa namanya ya kan begitu ya. Demikian juga hanya ruh yang ada tapi tidak dibungkus dengan jasad juga apa namanya mungkin ya, tentu bahasanya juga lain. Nah, karena ada perpaduan ini akan menjadi satu gambaran konkret lah buat kehidupan manusia, bahwa kita tidak bisa berdiri sendiri ya, bahwa kita ini butuh kerjasama, butuh keterlibatan orang lain. Siapapun, kalau Al-Fakir ya mengasuh para santri di pondok pesantren, waduh, kalau saya doang ini yang ngurus santri, remek badan. Ya, karena apa? Ya karena full time, waktu full terus untuk bagaimana memberikan pendidikan, pengajaran kepada anak-anak kita, sehingga akan dapat terwujud stabilitas ya pendidikan itu dengan baik, karena memang melibatkan seluruh pihak, para dewan guru dan pengurus yang lainnya. Sama juga dengan hormat ya Bapak Camat juga di kecamatan, sendiri aja begitu nggak ada yang bantu, pasti itu juga tidak akan bisa stabil. Nah, demikian juga sesuai dengan tema yang diharapkan jadi oleh pemandu ini, Mukarram Bapak Dr. Soekarmohan MPD ini pegiat medsos yang luar biasa ini ya. Ini namanya juga tadi apa? Channel Penjernih Kolbu. Penjernih Kolbu channel. Ini namanya penjernih kolbu. Berarti ini hati-hati yang kotor nih harus betul-betul disterilkan nih, bagaimana caranya. Ya tentu saja silaturahim seperti ini adalah bagian penting yang akan dapat mencairkan ya segala pikiran-pikiran yang beku begitu. Yang berharaplah dari pertemuan ini yang nuansanya penuh dengan keharmonisan, penuh dengan nilai persaudaraan, ini akan indah sekali ya. Ini membekas bukan hanya di tempat ini juga ya, tetapi di tempat bekerja ya, juga termasuk di rumah kita sebagai rumah kecil ya, yang sebagai gambaran utama untuk ke rumah besar berikutnya. Nah, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kita teringat ya dari firman Allah surah Al-Qasas ya ayat 77 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabgil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wallahu a'lam. Cari olehmu, kan begitu. Wabtagi, kalimat fil amar. Nah, di dalam kaidah
itu ada keterangan al-amru idza tajarrada anil qarinah yansorifu ilal wujub. Jadi bentuk amar, bentuk perintah apabila steril dari indikator lain, maka itu menunjukkan wajib. Nah, berarti di sini perintah wajib dari Allah, carilah oleh kamu, begitu. Ini kalau dalam ilmu balaghah ini namanya ini mimbabi itlaqil khos wa irodatil am. Khitabnya, seruannya untuk Rasulullah. Tapi maksudnya juga berlaku untuk semua umat manusia. Khusus umum. Nah, karena itu khusus umum. Kalimatnya khusus tapi untuk umum. Nah, cari olehmu bima atakallahu darul akhirah. Di dalam apa saja yang Allah anugerahkan untuk kehidupan akhirat. Nah, di sini akhirat ini lebih diutamakan. Karena ini relevan ya dengan surah Ad-Duha itu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wallahu a'lam, sungguh akhirat itu lebih utama ketimbang dunia. Nah, ini berarti Bapak-bapak yang mulia, kita nih bekerja. Johirnya di dunia nih, buat makan, buat minum, dan seterusnya. Ya. Tapi ini perkara yang wenang, yang mubah. Nah, karena posisi mubah itu posisi netral. Tergantung nanti niatnya. Kalau kita bekerjanya memang untuk akhirat, walaupun faktanya memang ini urusan dunia, maka ini akan sampai kepada urusan akhirat. Himmahnya akhirat. Makan itu kan hukumnya mubah. Minum hukumnya mubah. Kalau kuat Bapak enggak makan seminggu, monggo. Enggak minum juga silahkan. Kan asal kuat aja. Ya, cuman kan relatif ya kemampuan kita. Nah, oleh karena itu, karena ini mubah, statusnya netral. Ibarat air putih kan nih. Kalau dikasih kopi jadi air kopi ya. Nah, kalau pakai susu, air susu dan seterusnya kan. Nah, ini netral. Nah, kenetralan ini tinggal niatnya bagaimana. Nah, sesuai dengan kapasitas serta profesi kita masing-masing. Mohon maaf ya kalau Al-Fakir dengan teman-teman santri panjenengan semua untuk melayani masyarakat, melayani umat dalam perspektif birokrasi. Ini juga akan bernilai ibadah. Makanya perpaduan antara ulama dan umaro. Ini harus sinergi ini. Karena dengan dua kelompok inilah merupakan satu bentuk ya, miniatur yang akan menjadi pemandangan indah dan akan menjadi keteladanan bagi masyarakat kolektif itu sendiri. Nah, oleh karena itulah yuk kita bekerja dunia tapi orientasinya, niat kita adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Nah, Bapak yang Allah rahmati, nah, pada berikutnya ada kalimat wala tangsa nasibaka minad dunya. Nah, ini kalimat fi'il nahyi nih. Fi'il mudhari dibubuhi la nahi. Wala tansa. Ojo lali sampean. Wah, kira dokter. Maaf ya. Iya, jangan lupa kamu begitu. Nah, tentu untuk semua orang. Nasibaka bagianmu ya minad dunya dari urusan dunia. Mohon maaf nih, kira-kira kalau kita berjibaku di masjid terus Pak, wiridan terus, tasbihnya segede-gede prop di pada subhanallah subhanallah ya goni ya goni ya goni, kira-kira begitu ya, terus aja full di masjid Pak. Nggak mau kerja ya, wiridnya, dohanya rajin, tahajudnya rajin gitu, terus aja udah ini aja ya goni ya goni ya goni. Nggak usah lama Pak, kira-kira 3 hari impactnya gimana kira-kira Pak?
pasti di rumah demo, Pak. Bawa kayak kencing, bawa gidir. Perang dunia Pak urusannya. Nah, jadi kita beribadah ya yang sifatnya mahdoh, ya kan? Ada guer mahdoh, ibadah sosial. Nah, walatan nasibaka minad dunya. Kamu jangan lupa untuk mengurus bagianmu dalam urusan dunia, Pak. Nah, untuk itulah, nah, adapun ya, besar dan kecilnya pendapatan yang kita dapatkan, itu semua sangat bergantung dari kerja keras tadi. Nah, ini nih ya, dari kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Nah, kan begitu ya. Kami ada tuntas kan? Nah, baru tuntas, otomatis akumulasinya dari 3 tadi impactnya adalah tuntas. Tuntas itu berarti kan sukses, sukses tuh berarti. Nah, di sini nyata sekali Pak. Ya, ada satu makalah orang Arab kan, al-ujratu ala qadril masyaqqat. Buruhan itu sesuai dengan masyakot kita, kerja keras kita. Ya. Bisa juga balasan itu tergantung dari perbuatan yang kita lakukan. Nah, dari itulah Bapak yang dimuliakan Allah, ya, kita harus berusaha untuk urusan dunia kita. Minimal ya, untuk kebutuhan harian di rumah tangga kita harus terpenuhi. Orang mau sodakoh juga harus terpenuhi dulu di rumah kita. Kan begitu. Kalau sudah terpenuhi secara umum tuh kan begitu. Nah, baru kita bisa sisihkan. Nah, kemudian ya menarik ya, ada satu hadis ya Pak Dokter yang udah maklum itu. Al yadul ulia khairum min yadi sufla kan. Ini bahasa metafora ya. Ya begitu kan. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini kan mengandung makna lebih baik kita bisa memberi daripada kita meminta-minta. Ini lagi ramai diperbincangkan Bapak Camat ya mengenai pengemis nih. Ada pengemis yang sesungguhnya, ada pengemis musiman kan gitu ya. Malah pengemis memanfaatkannya untuk kepentingan bisnis juga. Nah ini ya. Ini mungkin tugas kita ya Bapak ya, tugas kita. Nah oleh karena itu kita harus bekerja keras, bekerja cerdas agar kita bisa memberi. Ya, wala takunu kallan alan nas. Kalian jangan menjadi beban bagi orang lain. Tentu saja kembali basic utamanya adalah ya, ilmu. Ilmu ya Pak ya, ilmu dan amal gitu. Perpaduan antara ilmu dengan amal inilah akan menjadi satu power ya, kekuatan lahir dan batin. Ya, saya jadi ingat ya dulu zaman jadul ya, zaman sekolah SD. Ada teman yang udah kamu buat ngapain sekolah katanya. Begitu. Presiden ada katanya, para kiai banyak, pejabat banyak, udah dimodalin tuh sama orang tuanya tuh kambing 2 tuh sejodoh ya. Udah kamu ngangon aja. Kan begitu ya. Mohon maaf ya. Ya. Nah, hari ini yang terjadi adalah penyesalan. Kan begitu. Siapa yang menabur angin pasti menuai badai. Ya. Cuman memang begitu. Tantangan kita dulu mencari ilmu itu luar biasa itu. Nah, oleh karena itulah sekarang terwujud. Panjenengan semua ini artinya ini para cendekiawan. Ya, sudah mengalami di akademisi ya kan? Dari mulai sekolah SD sampai perguruan tinggi. Puluhan tahun yang sekarang membuahkan hasil. Alhamdulillah ini berkahnya dari ilmu dan amal, berkah doanya kedua orang tua kan begitu ya, doanya umat. Nah, mudah-mudahan dari musyawarah pengajian ini luar biasa ya, akan menghasilkan satu
kekuatan energi kita untuk terus membangun kehidupan yang lebih baik. Ya, demikian juga untuk pemerintahan khususnya Cibarusah yang lebih baik ya. Kemudian juga media-media pendidikan khususnya di Cibarusah juga semakin baik. Dan ini fakta ya, para pemirsa sekalian, warga masyarakat Cibarusah khususnya, demikian kuatnya hubungan ya, silaturahim antara para ulama dan umaro ini, sehingga ini akan menjadikan satu keteladanan bagi masyarakat khususnya, yang tentu saja Allah akan turunkan keberkahan di dini wa dunia wal akhirah. Demikian Pak Dokter. Baik pemirsa dan pencinta penjadi Kolbu Channel, mungkin ada dari beberapa jabat maupun staf dari pemerintah Kecamatan Cibarusah yang ikut hadir dalam acara pembinaan mental pada siang hari menjelang sore hari ini. Oleh karena itu silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada Pak Kasih Pelayanan Publik, ada Kasih PLT Kasih Ekbang, Pak Nafi, Kasih Terantib, ada Kasih PMD, Pak Kasih Pemerintahan, Pak Haji Wahyu, Kasih Kasubag Umum Kepegawaian. Fadal silakan. Atau dari Pak Kasih Pelayanan Publik mungkin mengawali pertanyaan. Fadal. Ada? Silakan. Silakan. Bagi berapa sih? Ada yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat, Bapak Sekcam serta Pak Kiai, mendengarkan tadi tausiah yang disampaikan oleh Bapak Kiai kita, timbul pertanyaan dari saya. Karena di situ ada kerja keras, ada kerja ikhlas dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita hubungkan sejauh mana antara kerja keras kita, usaha kita dengan keterkaitan dengan takdir Pak Kiai. Dengan takdir, karena bahwasanya banyak orang yang kerja dari pagi sampai dengan sore bahkan sampai malam, tapi kenyataan yang ada di dunia mungkin ada yang ekonominya morat-marit. Bahkan ada orang yang memang kita perhatikan leha-leha, tapi kenyataannya mungkin secara ekonomi dan juga secara lain sebagainya mempunyai kelebihan kehidupan yang sangat luar biasa. Jadi antara kerja keras dengan takdir itu di mana keterkaitannya dan di mana juga batasannya. Makasih Pak Kiai. Kasih Pelayanan Publik ditakdirkan jadi camat atau sekcam gitu. Amin. Udah langsung Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya, ini sangat istimewa. Pak Kasih Pelayanan Publik ya, terima kasih ya. Memang salah satu dari rukun iman kan kita percaya ya, iman kepada qada dan qadar Allah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqnahu biqadar." Apa-apa yang telah kami ciptakan itu sesuai dengan kadar yang ukurannya. Nah, memang kalau bicara takdir ya, kan juga apa namanya bergabung ya dengan kodo ya kan. Ada istilah kodo mubrom ya kan? Ada kodo mu'alak kan. Kalau sudah bicara mubrom itu berarti sudah paten ya. Nah, di balik takdir ini Allah Subhanahu wa taala memberi peluang kepada hamba-hambanya ini untuk berusaha ya. Yang sudah malum ayat kan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wallahu alam, sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang berubahnya. Nah, ini tentu ada yang khususiat nih. Ya kan? Ada yang khusus. Nah, jadi upaya manusia untuk mengubah, upaya manusia untuk memodifikasi keadaan, maka tentu Allah memberi peluang untuk berusaha.
Nah, ketika usaha itu maksimal telah dilakukan, disitulah berlaku tawakal. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Nah, logikanya begini kan, kalau kita pakai bahasa perspektif kemanusiaan. Orang yang sungguh-sungguh aja kok hasilnya minim, bahkan belas nggak dapat, apalagi orang yang tidak mau berusaha, tidak mau bekerja. Begitu Pak Dokter, mohon maaf. Baik, para pemirsa dan pencinta penjadi kolbu rahimakumullah, telah ditanggapi atas pertanyaan dari Pak Kasih Pelayanan Publik terkait korelasi antara takdir dengan kerja keras tadi ya. Dan kata kuncinya adalah ikhtiar menjadi sebuah keniscayaan, pakai ya. Usaha menjadi sebuah keniscayaan, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ada tentuan Allah, bisa saja mengalami perubahan pada endingnya ketika ada ikhtiar maksimal dari seorang hamba gitu. Baik para pemirsa dan pencinta Penjadi Kolbu channel rahimakumullah, usai sudah perjumpaan kita pada kali ini, dan insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan sambung kembali dengan materi yang berbeda tentunya, karena sajian santapan jasmani sudah siap di hadapan kita, Pak Kiai. Oleh karena itu saya akhiri dengan penutup, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.